skin fold, jadi ada lipatan kulit. Yang sini lipatan kulit, yang ini yang pneumotoraks. Nah, pertama ya tadi ada nggak corakan bronkofaskularnya tadi, corakan yang opasitas di pinggir sini. Kemudian dilihat juga klinis sebenarnya ya, tetap klinis kita lihat. Kalau yang ini hidropneumotoraks. Ini ada pneumotoraks, di sini ada cairan juga, ada efusi. Jadi ada hidropneumotoraks kita bilang. Ada cairan dan ada udara di dalam satu pneumotoraks ya. Jadi hidropneumotoraks. Yang ini juga hidropneumotoraks, ini ada cairannya. Yang di sini ada uh, apa pneumotoraksnya ya. Kemudian tuberkulosis. Tuberkulosis nanti ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau untuk yang tuberkulosis yang anak-anak ini kadang sulit kita lihat ya. Jadi biasanya kalau tuh pakai scoring dia, scoring ada scoringnya untuk TB itu. Jadi kalau yang anak-anak biasanya bisa uh, pelebaran dari apa pemadatan dari hilusnya. Nah, pemadatan hilus itu bisa aja suatu limfoadenopati hilus. Kadang dia nggak kelihatan juga kalau pada anak-anak karena dia masih primer, dia belum terbentuk fokus penyakitnya ya. Ini yang khas saja ya. Ini yang khas. Ini kalau sudah TBC, ini pada yang dewasa. Dia ada, kita bilangnya ini konsolidasi. Kalau dia putih sekali, kita bilangnya konsolidasi. Cuman kalau masih mengabur, kita bilangnya infiltrat ya. Nah ini sudah konsolidasi. Dia letaknya biasanya pada pasien tuberkulosis itu biasanya di apex pulmo. Bisa kanan, bisa kiri. Nah ini ada konsolidasi di apex pulmo. Di sini sebenarnya ada lubang-lubang ini, apa-apa ada lusensi. Ini biasanya suatu kavitas. Jadi sudah membentuk sarang-sarang dia ya. Sudah ada rongga-rongga, jadi kalau udah destruksi ya. Nah, jadi sudah fibrotik, kemudian fibrosis jadi udah parunya sudah hancur lah istilahnya ya. Kemudian ada kavitas-kavitas. Ya. Ini biasanya kalau tuberkulosis itu yang pada apex pulmo ya. Nah, ini contoh juga nih tuberkulosis. Ini kanan kiri, tapi dia di sini belum konsolidasi. Tadi kata saya, ini masih tipis. Dia belum putih tadi, ini masih infiltrat kita bilangnya. Ya, kanan kiri ya. Nah, kalau ini yang sudah kronis. Ini tuberkulosis sudah kronis, biasanya sudah ada penyembuhan. Jadi ada terbentuk kalsifikasi yang putih-putih ini sudah kalsifikasi dia. Jadi mungkin tadinya TB diobati sembuh tapi sudah bentuk kalsifikasi. Jadi karena penyakit kronis. Jadi dia penyembuhannya jadi kalsifikasi gitu. Ini contoh juga TB yang sudah diobati, ini ada kalsifikasi. Nah, tapi kadang TB sama tumor paru ini kan ada nodul nih. Ini nodul ini bisa aja suatu uh, kalsifikasi, bisa aja nodul paru gitu ya. Nah, nodul paru juga bisa ada juga namanya round pneumonia, bisa juga suatu pneumonia tapi bentuknya nodul ya. Sini kelihatan di sini lebih uh, opak ya, tapi ini opak ya, ini pneumonia sebenarnya, ini pneumonia hitungannya ya. Nah, yang ini yang TB lagi nih. Biasanya TB itu di tadi kata saya biasanya di apex pulmo. Nah, ini kelihatan di apex pulmonya. Ini kanan kiri. Nah, di sini yang sebelah sini sudah ada loculated pneumothorax nih yang ini. Ini bisa aja suatu bula ataupun suatu pneumothorax ya. Pneumothorax yang masih loculated jadi nggak langsung nyebar gitu ya. Masih terpisah. Jadi kadang kita bilangnya bula juga bisa. Ya, kavitas juga bisa. Ya. Nah, jadi kalau TB biasanya ada di apa? Di apex ya, di apex pulmo.
Nah, ini ada penebalan dari pleuranya. Jadi uh, nanti ada pleuritis Zika atau apa, nanti kalian baca kalau pas TB ya. Saya gak belajar lebih lanjut, itu nanti ke kalian pas kuliah TB. Ini TB juga, cuman di sini sudah ada kavitas yang sudah besar. Ya. Ini kita bilangnya ini konsolidasi, dia putihnya sudah padat ya, kanan kiri ya. Tapi kalau yang masih tipis-tipis gini infiltrat kita bilang. Tapi ini pneumonia et causa TB biasanya ini. Ya, ini pneumonia, cuman kita nggak tahu ini pneumonia TB atau enggak, karena biasanya di apex ya. Ini pneumonia nih. Dia bentuknya infiltrat, yang ini jadi lebih, ini ada air bronkogram kita bilangnya. Ini kayaknya ngebayangin ya, kalian karena belum itu jadi nggak kebayang lah. Kebayangin aja ini ada air bronkogram. Jadi ada ini kayak apa? Corok bronkovaskularnya ada, dia makin ini kayak alveolus itu kalau dia ada infeksi kan ada cairan. Nah, cairannya itu nanti membuat seperti bulat-bulatan, ini nggak kelihatan kali. Pokoknya kalau dia dibesarin nanti kayak bulat-bulatan menebal gitu ya. Normalnya nggak kelihatan air bronkogram tuh. Jadi apa, alveolus itu normalnya nggak kelihatan bulat-bulat kecil gini. Ya, ini karena ada pneumonia jadi dia terlihat. Ya, ini contohnya ya. Ya, ini yang pneumonia tadi. Kalau pneumonia itu gambarannya sama kata saya tadi, mirip sama yang tadi ya. Nah, ini air bronkogram. Jadi dia ada opasitas, tapi di sini ada bulat-bulatan lusen. Tapi nggak terlihat jelas ya. Ini ada, jadi ini ada yang putih-putih, ini ada lusen bulat-bulat kecil. Ini nggak mungkin kebayang aja lah gitu ya pokoknya ya. Ya. Nah, ini pneumonia. Yang ini kita nggak bilang ini suatu efusi ya. Ini pneumonia yang konsolidasi yang ini. Yang ini yang konsolidasi, tapi dia kalau yang tadi efusi dia nutup nih, nutupnya penuh, ini nggak ada udara yang hitam-hitam ini yang lusensinya ya. Ini yang tadi, ini yang contoh air bronkogram. Ini kan putih ya, ini ada udara sedikit-sedikit ini dari bronkus yang masih normal. Jadi ini kadang tertutup dia sama cairan. Jadi kalau cairan tadi warnanya opak ya. Kalau dia banyak dia jadi padat. Ya. Yang ini pneumonia juga ya. Pneumonia lobaris. Satu lobus dia kena pneumonia. Pneumonia lobusnya lobus superior ini ya. Kemudian ada lagi abses pulmo, abses paru. Nah, ini sebenarnya kayak tadi ya. Sebenarnya kayak yang TB tadi. Tapi ini sebenarnya nggak khas. Biasanya kalau abses itu di sini ada cairan, di sini ini bulat nih. Di sini ada cairan opak. Jadi kayak apa ya? Ini hitam, sininya putih. Kayak ada cairan ngambang di sini ya. Di bulatan. Jadi itu biasanya abses. Cuman ini nggak khas absesnya ya. Ini kira-kira lah ya. Kemudian ada tumor. Ada tumor jinak paru, amartoma, ada kista, tumor ganas. Nah, kalau yang tumor itu biasanya dia opasitasnya padat, seperti yang tadi konsolidasi. Cuman dia bentuknya apa? Dia tidak, tadi bentuknya kalau tadi kan kayak lobus gitu ya, satu lobus barengan. Nah, ini kayak madet ya. Ini madet bulat gitu kan. Nah, tapi ini kemungkinan. Jadi kemungkinan ini suatu tumor paru. Jadi ini kan bisa aja nih bisa aja nih suatu limfonodi sebenarnya kan. Limfonodi yang besar di sini bisa jadi. Nah, cuman di sini kita mengira-ngira
berdasarkan klinis juga kita lihat ya. Ini yang ini atelektasis yang kayak tadi. Atelektasis biasanya ada tumor juga. Ada tumor paru, kadang dia nyebabin atelektasis. Tadi kan atelektasis salah satu penyebabnya adalah tumor. Ya. Di sini ada reverse S sign, S golden sign ya. Dia bentuk S. Ini juga tumor. Dia bisa tumor paru. Di sini ada bisa tumor pleura. Nanti kalian cari ya yang mendestruksi kosta apa. Kalian sudah belajar paru belum ya? Belum ya? Respirasi? Blok respirasi sudah? Sekarang ini? Ya, kalau gitu sudah belajar ya. Yang tentang yang tumor yang mendestruksi tulang. Ya, nanti belajar ya. Nanti. Yang ini ada tumor. Ini tulangnya destruksi nih. Ada yang tahu nggak? Jenis tumornya apa? Kalian sudah kan? Tumor paru dijelasin nggak tapi ada kuliahnya? Ada kuliahnya nggak? Ada ya. Nanti kalian cari kalau gitu kalau ada. Ya. Tumor pleura ini, nanti kalian cari tumor pleura yang mendestruksi tulang. Ya. Nah ini kalau ada nodul. Nah nodulnya ini satu ya, soliter. Nah ini kalau ada nodul tuh bisa dua, bisa macam-macam ya, bisa round pneumonia, bisa suatu pneumonia saja, bisa dia suatu tumor paru yang primer misalnya, ataupun suatu metastasis dari tumor dari tempat lain gitu ya, misalnya dari organ prostat dia metas ke paru gitu ya. Nah itu bisa aja gitu ya. Kemudian ini massa di sini nih, ini ada massa. Nah kita belum tahu dia tumor primer atau tumor sekunder ataupun pneumonia ya. Tapi biasanya kalau ada begini nodul pulmo ini biasanya ada bisa dia primer maksudnya tumornya asalnya dari paru ataupun tumor yang sekunder bukan ada dari paru atau metastasis, bisa entah dari prostat atau yang tumor kanker payudara atau yang lainnya ya. Ini juga massa, yang ini juga massa ya. Kalau banyak biasanya ini biasanya metastasis. Kalau tumor paru juga bisa sebenarnya, tapi dia namanya satelit nodul ya, mungkin nanti istilah-istilah begitu nanti aja ya. Ya ini yang tumor juga, tapi yang ini yang nodul miliar. Jadi kecil banyak, tapi banyak. Ya. Ini bisa pada kasus macam-macam pada. Ini biasanya metastasis. Entah tumor kanker payudara, kanker prostat, kanker otak, kanker apapun bisa. Hampir semuanya bisa ke paru-paru. Ya. Ya ini nodul juga. Tapi kadang harus bedain nanti ya. Ada juga yang tumornya itu dari mediastinum. Ya. Nanti kalian cari tanda-tandanya tumor yang mediastinum. Ini kalau saya cari ini kan tumor yang paru ya. Saya ada tumor mediastinum. Jadi dia dari mediastinum dia nonjol ke paru. Bukan mendesak ke kalau ada yang ini bisa aja ini tumor mediastinum. Jadi asalnya dari mediastinum. Misalnya tumor timoma gitu ya. Nanti kalian carilah istilah-istilah itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau saya bisa jawab. Kalau tidak saya tutup. Tidak ada ya? Ya silakan. Membedakan pembacaan dari fototorak sama edema paru sama efusifalin. Edema paru ya saya lupa ya. Kalau edema paru bentuknya di sini saya nggak bawa buat ya.
Kalau efusi pleura jauh bedanya sebenarnya. Kalau edema paru itu dia corakan vaskulernya meningkat. Jadi saya nggak ada contoh ya di sini. Ntar ya, saya cari. Ini contoh edem pulmo ya. Edem pulmo itu ini ya. Dia ada opasitas. Opasitasnya biasanya ya edem pulmo itu ada suatu pembesaran jantung dulu ya. Biasanya ya ini yang kardiak edem. Yang jadi edem pulmo et causa kardiak. Nah, ini contoh yang edem pulmo. Dia bentuknya seperti hampir mirip sama apa? Konsolidasi ya, tapi dia beda. Ini vaskuler ya dia. Nah, emang ada agak tapi kalau sama efusi jauh ya. Ini edem pulmo yang kayak gini, yang atas yang gini nih. Kok nggak kelihatan? Edem pulmo tuh yang ini nih. Kalau efusi lain. Efusi itu yang tadi yang apa? Yang Costophoricusnya tumpul tadi yang kalau sama edem jauh. Ya, ini edem pulmo yang mirip malah edem pulmo itu mirip sama pneumonia ya. Nah, mirip pneumonia. Tapi yang kali ini lihat dia vaskuler ini. Ya kalian mungkin agak susah ngebayanginnya ya, tapi ini mirip pneumonia ya. Tapi seperti itu. Ada konsolidasi ya, opasitas yang situ. Tapi opasitasnya bukan di situ, bukan di sinus costophoricus, bukan di pleura ya. Dia di parunya. Ya, mungkin itu. Jadi sama efusi jauh ya, beda, beda. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, ini biasanya kalau edem pulmo ada yang non kardiak sama kardiak. Cuman yang biasanya yang ketemu itu biasanya yang dari kardiak. Jadi dia karena uh, kelainan jantung. Jadi karena fungsi kardiaknya berkurang atau apa, jadi dia edem pulmo. Kalian baca patofisiologinya ya, tapi ya ini saya cuman gambarnya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Untuk yang
Foto ronsen, foto ronsen, fraktur udah tahu ya. Sudah kan kemarin saya kasih kuliahnya ya. Yang ini kan kalian, kelompok kalian kan bener ya? Iya kan? Kok saya jadi lupa kan? Ya, oke. Ya, sekian terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.